Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Niko Dwi Novianto di Blues Tutorial. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang encrypt dan decrypt. Bagi teman-teman yang baru mampir ke channel Blues Tutorial, bisa ngeliat tutorial Laravel 10 ini dari awal. Bisa dicek di playlistnya yang tutorial Laravel 10 untuk pemula dari awal sampai akhir. Dan teman-teman juga kalau misalkan mau tahu Git-nya atau source code-nya dari proses belajar Laravel 10 ini bisa lihat di deskripsi. Di setiap video yang playlist ini itu sudah ada URL untuk ke GitHub-nya ya teman-teman. Teman-teman bisa fork dan juga jangan lupa dikasih like di repositorinya. Oke, jadi proses encrypt dan decrypt ini ya dalam bahasa Indonesia enkripsi dan deskripsi. Jadi ini adalah proses yang digunakan untuk menyamarkan data string atau beberapa data yang kita kirim dengan menggunakan algoritma. Nah, di Laravel sendiri ini sudah ada fiturnya nih teman-teman. Jadi nanti kita tinggal pakai, nanti kita akan coba. Jadi di Laravel ini dia menggunakan enkripsi yang dari OpenSSL untuk proses enkripsinya menggunakan AES256 dan AES128. Nah, sekarang kita coba langsung bikin URL-nya. Ini kan kita sudah punya URL-nya. Kita bikin routing-nya dulu. Di luar login aja ya, nggak usah login. Karena ini cuma knowledge. Biar teman-teman tahu. Kita bikin di sini enkripsi. Nah, controllernya kita bikin di belajar controller. Ini kita arahin belajar controller. Ini kita copy, bikin di sini public function enkripsi. Ini juga sebenarnya nggak usah kita pakai juga nggak apa-apa ya teman-teman. Cuman saya biasanya langsung pakai ini, jadi kayak ya udah biasanya gitu. Nah, sekarang kita bikin dulu variabel enkripsi. Kita bikin udah disuges ya, crypt. Nih yang dari Illuminate support packet. Kita bikin kelas encrypt string. Saya suka makan sate Padang. Nah, ini kalau kita lihat, kita akses coba enkripsi. Nah, jadi hasil enkripsinya seperti ini. Atau kita juga bisa bikin di sini stringnya ya, nanti kita urutin. Ini kita bikin ke variabel string, lalu di sini kita bikin decrypsi, decrypt string enkripsi. Jadi string kita encrypt, nah di variabel encrypt kita decrypt. Nah, kayak gitu urutannya teman-teman. Ini kita bikin di sini echo stringnya. Di sini juga kita bikin hasil decrypsi. Deskripsi malah jadinya nggak apa deh. Nah, seperti ini. Ini kita tambahin brang BR. Coba kita refresh. Nah, stringnya adalah saya suka makan sate Padang. Lalu string ini di encrypt, maka menjadi seperti ini teman-teman. Dan kalau ini kita decrypt, sama hasil decryptnya dengan yang string, gitu ya. Itu untuk encrypt string. Nah, kita mau bisa nggak kalau misalkan ini kita taruh di sini parameter
bisa ya, jadi kayak stringnya kita encrypt, ininya kita bawa di URL bisa. Nah tapi kan kita langsung mau praktek gimana caranya kita bisa ngirim banyak data dari URL ini menggunakan enkripsi gitu. Jadi nanti kita coba mau bikin parameter data nama, hobi, makanan favorit gitulah ya. Nah nanti data-data itu kita kirim lewat URL menggunakan enkripsi ini. Nah kita bikin di sini, coba satu routing lagi, enkripsi detail. Ini kita bikin enkripsi detail. Nah ini kita bikin di sini namanya bebas ya. Saya bikin namanya param. Nah ini kita bikin echo ref root enkripsi detail, paramnya sama dengan param itu ya. Nah sekarang kita bikin di sini variabel param, isinya array, nama Niko Dwi Novianto, hobi, mendengarkan musik, makanan favorit, sate padang gitu lah. Nah ini teman-teman bisa nambahin banyak data bebas ya teman-teman, jadi nggak terbatas gitu. Ini bisa kita kirim. Ini titik komanya. Oke, nah sekarang di enkripsi detail kita bikin di sini public function enkripsi detail request param. Nah ini paramnya kita encrypt dulu teman-teman. Kalau kita begini kayaknya nggak bisa deh. Coba ya. Ini belum kita encrypt ya teman-teman. Jadi array ini langsung masuk ke sini gitu. Ini belum kita encrypt. Coba kita klik apakah dia error atau enggak ya. Nah error kan langsung karena dia nggak bisa array to string conversion. Makanya kita harus melalui proses enkripsi dulu. Kita bikin di sini variabel param juga. Kita replace variabel yang tadi, variabel param yang array jadi encrypt kayak gini. Nah kita coba cek, dia bisa. Tombolnya di mana ya? Oh nih, lihat detail di sini. Nah ini kita klik. Nah ini udah masuk teman-teman. Ini isinya adalah array yang ini, parameter tadi. Cuman belum terlihat karena masih terenkripsi. Nah sekarang kita coba bikin decryptannya gitu. Param sama dengan decrypt param. Sekarang kita coba dump paramnya. Nah ini sudah bisa kita lihat dan bisa kita pakai datanya ya teman-teman. Jadi kalau kita ngirim data array banyak data dari URL langsung itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan kita pakai proses enkripsi terlebih dahulu itu bisa teman-teman. Karena data yang array ini itu kita enkripsi dulu melewati URL, baru bisa kita pakai di URL selanjutnya. Baru decrypt dulu baru bisa kita pakai. Nah itu aja teman-teman tentang encrypt dan juga decrypt di Laravel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih.